I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdirinya kami di sini untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang mamalia yang akan disampaikan oleh Nufia. Ya baik, saya akan menjelaskan apa itu mamalia. Mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu, neokorteks, rambut, dan 3 tulang di telinga tengah. Baik, kemudian ciri dari mamalia yaitu pertama memiliki bulu atau rambut, yang kedua berdarah panas, yang ketiga menyusui dan memiliki kelenjar susu. Kemudian ada pun ciri-ciri dari mamalia yang pertama yaitu memiliki bulu atau rambut di seluruh bagian tubuhnya, kemudian berdarah panas, menyusui dan memiliki kelenjar susu. Kemudian yaitu rahang bawahnya yang menempel pada tengkorak tubuhnya. Kemudian memiliki 3 tulang di tengah tulang. Kemudian yang terakhir adalah memiliki jantung 4 ruang. Baiklah, peran yang akan dibacakan oleh Dela. Saya jelaskan perannya dari mamalia. Perannya penyubur tanah, penyerbu bunga, pembencar biji serta pengendali hama secara biologis. Baiklah, contohnya akan dibacakan oleh Anggil. Adapun contoh-contoh dari hewan mamalia, yang pertama ada sapi, gajah, kera, kambing, harimau, singa, domba, kelelawar, monyet, gorila, jerapah, dan lembu. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya angkat tangan. Minimal 1 pertanyaan per orang. Tolong per orang. Apakah 11? Atau salah yang bertanya? Jelas? Saya sama bertanya. Ya. Silakan Fitra. Maksudnya itu penyubur tanah atau pemencar biji serta pengendali hama secara biologi itu kayak bagaimana peranannya? Ya, baiklah, berikan kami waktu 5 menit untuk mengumpulkan jawabannya. Tanya ke pengendalian hama secara biologi. Nah, jadi pengendalian hama secara biologi ini kayak apa ya? Adalah pengendalian organisme, penggangguan tumbuhan atau yang disebut dengan obtes oleh musuh alami atau agensia pengendalian hayati. Nah, oleh musuh alami yang sedang dari sini yaitu kayak melepaskan musuh alami atau parasit dan patogene dari hama tersebut. Jadi dia kayak melepaskan musuhnya begitu kan, itu kan dia memecar biji. Memecar biji itu kayak kita memecarkan biji-biji, misalnya kayak biji padi dipecarkan di lahan-lahan sawah begitu tahu supaya dia tumbuh di situ. Nah, kalau kita pengenalan hawa sekitar biologi itu kayak melepaskan musuh-musuh yang buat nyerang padi itu. Oh, berarti ada memang alatnya. Oh, thank you. Secara biologi. Ya. Thank you. Baik, untuk Fitra, apakah sudah jelas? Sudah. Ada yang masih bertanya? Baiklah, kepada Miko dan persilakan. Apa itu Apakah hewan mamalia itu beracun? soal yang diberikan Miko akan dijawab oleh Ustaz Fatimah. Jawabannya adalah tidak beracun. Contohnya kayak sapi. Sedangkan sapi sendiri adalah salah satu bahan pangan untuk konsumsi kita. Apa tadi? Apakah Ada hewan mamalia yang beracun? Ada. Namanya itu platypus. Dia bertelur. Kenapa dia dibilang beracun? Karena hewan ini mempunyai kelenjar racun dalam tubuhnya. Baiklah, kepada Miko apakah sudah jelas? Yang bertanya? Ada? Dari kelompoknya Iva, Tiwi? Baiklah, kepada Tiwi, silakan. Pertanyaan saya, di situ kan tadi ada kata-kata neokorteks. Itu maksudnya apa? Ya, kasih dekat lagi kita. Pertanyaan nanti akan dibacakan oleh Anggi Silvana. Jadi yang dimaksud dengan neokorteks adalah yaitu memiliki otak besar.
Ya, kepada siapa? Dia memiliki otak yang besar. Apakah ada dari kelompok lain? Ya, jika tiada, kami akan menutup sesi tanya jawab. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang hewan vertebrata. Tepatnya adalah hewan hidup baik tanpa berpanjang lebar. Langsung saja materi akan disampaikan oleh kelompok kami. Baik. Pengertian dari hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Tetapi hewan amfibi ini tidak dapat hidup di air jika airnya itu asin. Jadi lebih tepatnya dia hidup di air tawar. Baik, ciri-ciri yang pertama yaitu tubuhnya tertutup kulit lunak bergelanjar dan berlendir. Nah, alasan dari mengapa tubuh dari hewan amfibi ini berlendir atau bergelanjar yaitu agar proses pernapasan melalui kulit dapat berlangsung sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui kulit secara difusi. Lalu diteruskan ke kapiler-kapiler di bawah kulit. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga kelembapan dan melindungi tubuh dari penyakit. Oke, ciri kedua yaitu hewan ini berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ciri yang ketiga yaitu memiliki dua pasang kaki yang digunakan berjalan, melompat, dan berenang. Ada pula ordonya yaitu ordo anura. Ordo anura adalah ciri-cirinya ordo anura itu tidak memiliki ekor, kepalanya bersatu dengan tubuh dan tidak memiliki leher. Contohnya katak dan kodok. Ordo Uradella yang kedua yaitu ciri-cirinya memiliki ekor yang panjang, ada juga yang lebih panjang dari tubuhnya. Memiliki dua pasang kaki yang pasang kaki untuk berjalan. Yang kedua Ordo Apoda. Yang ketiga Ordo Apoda, bentuk tubuhnya mirip dengan cacing, memiliki ekor, contohnya Ichthyopis sp. Peranan amfibi bagi kehidupan manusia yaitu satu, dapat dimanfaatkan untuk memberantas nyamuk secara biologi dan sebagai pengendali serangga hama pertanian. Yang kedua, ukuran dia menggunakan racun tatak untuk panah. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk tes kehamilan karena menghasilkan hormon perangsang gonad yang efeknya sama dengan hormon pada kulit wanita hamil. Misalnya Bufo-melanocytosis. Apakah ada yang bertanya? Ya, dipersilakan. Mengapa hewan amfibi dapat hidup di dua tempat? Andini akan dijawab oleh Kajel. Jadi kan ditanya kenapa amfibi itu hidup di dua tempat. Jadi hewan amfibi itu memiliki dua alat pernapasan, yaitu paru-paru dan kulit. Jadi mereka itu menyesuaikan. Mungkin saat mereka di air dia menggunakan alat pernapasan melalui kulit. Ketika dia di darat dia memakai alat pernapasan yaitu paru-paru. Oke? Apakah sudah jelas? Apakah masih ada yang bertanya? Ya baik, silakan. Allah. Memangnya apa yang bikin buaya masuk amfibi? Buaya jenis reptil, bukan amfibi. Pertanyaan dari Iva akan dijawab oleh Alim Bulanda. Buaya juga merupakan hewan amfibi yang dapat hidup di darat. Biasanya buaya akan pergi ke darat untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dan berjemur. Sebagai hewan reptil besar yang hidup di dua habitat, buaya mempunyai beberapa organ yang membantunya untuk bergerak di atas tanah serta di dalam air. Apakah sudah jelas dan tepat?
Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kami tutup. Ya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hewan vertebrata yaitu Apes akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari Apes. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Hari ini kami dari kelompok Apes akan menjelaskan salah satu kelas yang berada di dalam kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang, yaitu Apes. Jadi Apes adalah hewan dari subfilum vertebrata yang bagian tubuhnya tertutup bulu, tetapi bagian bawah kakinya tertutup sisik. Pada hewan Apes ada sepasang sayap dan kaki yang digunakan untuk berjalan. Hewan ini juga berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Selanjutnya ciri-cirinya akan dijelaskan oleh Fadila. Saya akan menjelaskan ciri-ciri umum Apes. Yang pertama mempunyai sayap untuk terbang, yang kedua bernafas dengan paru-paru, dan yang ketiga berdarah panas. Selanjutnya dibacakan oleh Adya. Dan berkembang biak dengan ovipar atau bertelur dan mempunyai pundi-pundi udara yang berfungsi untuk menyimpan udara pada saat terbang dan mempunyai suhu tubuh yang stabil. Materi selanjutnya yaitu peranan Apes akan dijelaskan oleh Ahmad Afra. Akan menjelaskan peranan Apes, yaitu ada telur dan dagingnya untuk bahan makanan sumber protein. Sarang walet dibuat sop sarang burung. 2. Bahan obat misalnya telur itik. Peranannya Apes itu sebagai hiburan. Burung yang suaranya merdu dapat dilatih bermain sirkus. Contohnya itu kayak burung beo yang pintar bicara, dia dijadikan sebagai diikut lombakan sirkus begitu. Dia dapat piagam nanti. Terus yang terakhir sebagai bahan industri, misalnya bulu entok untuk mengisi bantal. Itu bantal-bantal yang kamu orang pakai di rumah itu diisi pakai bulu entok. Dan bulu ayam untuk membuat kemoceng yang ada bulu ayam kayak itu sudah kemoceng. Pemaparan materi dari kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya yang bertanya. Saya Itu kan ada di peranan Apes tentang bahan obat, misalnya telur itik. Kenapa itu telur itik? Apa? Jadi telur itik itu punya kandungan protein dan lemak pada telur yang bisa membantu meningkatkan gairah. Itu salah satunya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Kan burung dengan ayam itu sama-sama yang vertebrata. Kenapa sama-sama juga besar? Kenapa burung tidak bisa terbang? Kenapa ayam tidak bisa terbang? Burung bisa terbang. Kenapa ayam tidak bisa terbang? Karena sama-sama punya sayap. Kenapa burung bisa terbang sedangkan ayam tidak bisa terbang? Sebenarnya itu salah, ayam tetap bisa terbang tapi dia terbangnya agak pendek dibanding dengan burung yang biasanya di awan. Jadi alasannya itu ayam tidak bisa terbang kayak burung karena sayap yang terlalu kecil dan otot sayapnya yang terlalu besar dan berat. Ototnya ayam itu besar. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbiasa di sini pada kelompok saya menjelaskan tentang hewan vertebrata, yaitu dalam kelas reptil. Nah, penjelasan kami akan dimulai dari pengertian yang akan dimulai juga oleh Dwi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin. Berdarah dingin yang cenderung beradaptasi dengan lingkungan darat dan perairan. Adapun ciri-ciri dari reptil yaitu bentuk tubuhnya bervariasi, terbagi menjadi 4, yaitu kepala, ekor, leher, dan tubuh. Kemudian tubuhnya dilindungi oleh sirik yang terdiri dari zat tanduk, yaitu yang dapat mencegah tubuhnya untuk dehidrasi pada udara yang kering. Kemudian hewan ini yaitu suhu bersuhu dingin yang dipengaruhi oleh suhu di lingkungannya.
bernapas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, kemudian mengalami fertilisasi eksternal pada tumbuhan pada dan memiliki dan ada pula hewannya yang memiliki kaki seperti kadal dan ada pula yang tidak memiliki kaki seperti ular yang bergerak dengan cara melata. Yang terakhir yaitu umumnya berumur panjang. Ada pula yang kedua. Ada pula klasifikasi yang kedua. Kelas reptilia dibagi menjadi 4 ordo yaitu sebagai berikut. Rhinchocephalia merupakan ordo yang paling primitif. Ciri-ciri ordo Rhinchocephalia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh seperti bunglon dengan panjang hewan dewasa mencapai 75 cm. Yang kedua, memiliki mata besar dengan kelopak yang tidak bergerak. Ketiga, memiliki ekor yang tebal dengan duri pada sisi depannya. Keempat, hidup di air atau di daratan. Kelima, bereproduksi secara ovipar dengan fertilisasi internal. Yang keenam, memiliki kloaka melintang. Yang ketujuh, mencari makan pada malam hari. Yang ke-8 contohnya adalah Sphenodon punctatus atau tuatara yang merupakan endemik di Selandia Baru. Ciri-ciri ordo Squamata atau bangsa kadal dan ular adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya tertutup oleh sisik dari bahan tanduk dan dapat mengalami pergantian kulit atau molting secara periodik. Kedua, memiliki alat gerak kecuali ular. Ketiga, berproduksi secara ovipar dan ovipipar dengan ventilasi internal. Ordo Squamata terdiri atas 2 subordo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subordo Lacertilia merupakan bangsa kadal yang memiliki 2 pasang kaki atau tungkai. Contohnya adalah bunglon, komodo, dan kadal. Yang kedua, Subordo Octidia atau Serpentes merupakan bangsa ular yang tidak memiliki kaki atau tungkai serta rahang atas dan rahang bawahnya tidak memiliki sendi. Contohnya adalah kobra dan piton. Ciri-ciri ordo Crocodilia bangsa buaya adalah sebagai berikut. 1. Tubuhnya tertutup oleh kulit yang tebal. 2. Memiliki rahang yang kuat. 3. Pada lubang hidung dan lubang telinga terdapat klip yang ada menutup. Ketiga, berada di dalam air. 4. Contohnya adalah buaya muara. Dan yang ada pula ordo terakhir yaitu Selonia atau Testudinata. Nah, ciri-ciri dari ordo ini yaitu pertama, tubuhnya tertutup oleh carapax di bagian punggung atau biasa kita lihat itu sebagai cangkang dari flora, dan plastron di bagian perut. Kedua, tidak memiliki gigi. Ketiga, rahangnya dilapisi oleh zat tanduk. Nah, contoh dari ordo ini yaitu penyu hijau atau nama latinnya Selonia midas, dan penyu belimbing atau nama latinnya yaitu Dermocelis coriacea. Nah, ada pula peranan bagi kehidupan manusia, peranan reptil bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai obat-obatan seperti minyak ular dan bisa ular. Kedua, dapat digunakan sebagai bahan kosmetik, misalnya minyak bulus yang dipercaya dapat menghaluskan kulit. Dan yang terakhir juga yaitu sebagai predator alami hewan-hewan tertentu seperti tikus dan serangga. Baik, sekian. Ini apabila ada yang bertanya, saya persilakan. Ada yang bertanya?
Kan tadi disebutkan IPA plastron. Apa itu plastron? Jawab pertanyaan tadi. Seperti yang saya bilang tadi, plastron itu apa namanya? Kayak sepasang dengan karapax. Kalau bisa dibilang karapax dan plastron itu sama saja seperti cangkang kura-kura yang melapisi dua sisinya, atas dan bawah. Oke, sekian. Apa ada lagi? Oke, terima kasih. Ada lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi kami yang judul Piskes yang akan dibacakan oleh Eksa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Piskes. Piskes adalah istilah dalam taksonomi makhluk hidup yang merujuk pada kelompok ikan atau Pisces dalam bahasa Latin. Pisces merupakan salah satu dari 5 bagian dari kingdom Animalia dalam taksonomi makhluk hidup yang mencakup berbagai jenis ikan yang hidup dalam air, baik air tawar maupun air laut. Selanjutnya ada pula ciri-cirinya yang akan dibacakan oleh Ayu. Baiklah, ciri-ciri dari Pisces ialah tumbuh dilapisi dengan fisik, memiliki sirip yang digunakan untuk berenang, bernapas menggunakan insang, rangka tersusun atas tulang sejati, berlendir dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Ada pula struktur tubuhnya yang akan dibacakan oleh Tiara. Jadi struktur tubuh Pisces itu adalah yaitu ada tubuh, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem saraf, dan reproduksi. Ada pula klasifikasinya dan peran yang akan dibacakan oleh Klasifikasi ikan. Spesies dibagi dalam 3 kelas, yakni ikan tidak berenang, ikan bertulang rawon, dan ikan bertulang sejati. Adapun peranan spesies yaitu sebagai sumber makanan ada kulit ikan yang bisa disebut tas dompet, dipelihara sebagai ikan hias, dan sisa-sisa ikan dapat dibuat pakan ternak dan pupuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.